Brimo. Didukung oleh pemirsa, selama musim libur Natal dan Tahun Baru, Holiday Travel hadir dengan sejumlah informasi yang bisa Anda jadikan referensi terkait titik keramaian di sejumlah wilayah yang akan disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Puncak kedatangan penumpang pada arus balik di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat diprediksi terjadi hari ini, seiring kembalinya masyarakat ke Jakarta dan sekitarnya. Sementara itu, mobilitas warga di Pelabuhan Bakaheni, Lampung terpantau relatif sepi, tak ada kepadatan arus penumpang dan kendaraan. Untuk mengetahui kondisi terkini, sudah ada jurnalis Metro TV, Arbida Dono Somito dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, dan Endita Triantara di Pelabuhan Bakaheni, Lampung. Kita akan ke Arbida terlebih dahulu. Arbida, apakah hari ini menjadi puncak arus balik kedatangan penumpang ke Jakarta? Baik, selamat pagi Elma dan juga pemirsa. Memang benar bahwa hari ini masih menjadi puncak arus balik libur Nataru terkait dengan kedatangan penumpang di stasiun Pasar Senen pada hari ini. Dan selain itu pemirsa, menurut data yang kami dapatkan dari pihak PT KAI Daop 1 menyebutkan bahwa hari ini tanggal 4 Januari diprediksi ini akan ada 49.800-an penumpang yang akan tiba di stasiun-stasiun di bawah PT KAI Daop 1. Kemudian untuk penumpang yang akan berangkat dari stasiun PT KAI Daop 1 ada sebesar 37.400. Nah, stasiun-stasiun ini adalah seperti stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir, kemudian Jatinegara, Cikarang, dan juga Bekasi. Nah, rincian dari data yang kami sebutkan tadi untuk stasiun Senen sendiri, ini ada 13.900-an penumpang yang akan tiba di Jakarta pada hari ini atau di stasiun Senen pada hari ini. Kemudian untuk penumpang yang berangkat dari stasiun Senen ke sejumlah destinasi, ini ada 13.400-an penumpang. Sementara itu untuk stasiun Gambir, pemirsa, ini akan ada 14.800-an penumpang yang akan tiba di stasiun Gambir. Sementara itu untuk penumpang yang akan berangkat dari stasiun Gambir, ini ada sekitar 8.000-an penumpang ke sejumlah destinasi dan stasiun tujuan Jakarta lainnya. Kemudian data yang kami dapatkan sebelumnya di tanggal 3 Januari ini memang lebih meningkat di tanggal 3 Januari dibandingkan tanggal 4 Januari ini, sebab di tanggal 3 Januari data yang kami dapatkan dari PT KAI Daop 1 untuk penumpang yang tiba di stasiun total dari stasiun PT KAI Daop 1 ini ada 51.100-an penumpang yang tiba. Kemudian 40.948 ini adalah penumpang yang berangkat dari stasiun-stasiun PT KAI Daop 1. Rinciannya adalah stasiun Pasar Senen ini ada total 15.400-an penumpang yang tiba di Pasar Senen pada tanggal 3 Januari kemarin. Kemudian untuk yang berangkat ada penumpang 15.300 penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen ke sejumlah destinasi. Untuk stasiun Gambir, yang tiba di stasiun Gambir ada 14.500-an, kemudian yang berangkat ada 9.000-an. Dan sisanya adalah dari stasiun Bekasi, Jatinegara, dan Cikarang. Dari data yang kami sampaikan tadi, angka-angka ini memang fluktuatif dan masih dinamis begitu ya pemirsa. Namun jika melihat dari traffic ini, angka penumpang yang tibalah yang paling tinggi dibandingkan yang berangkat. Namun selisihnya tidak cukup jauh. Ini artinya pemirsa bahwa pergerakan penumpang yang berangkat ini pun masih padat. Namun sekali lagi memang angka yang tiba ini lebih tinggi. Nah, ini pemirsa salah satu alasannya kenapa angka penumpang ini lebih tinggi pada weekend ini. Salah satu faktornya adalah perkantoran dan sekolah ini sudah mulai akan berjalan pada tanggal 5 Januari besok, yakni di hari Senin besok pemirsa. Dan selain itu, kondisi ini juga menunjukkan fase transisi pergerakan menuju ke aktivitas yang kembali normal pada hari Senin besok. Dan selain itu pemirsa, tujuan favorit para penumpang ini yang masih melakukan perjalanan dari stasiun-stasiun PT KAI Daop 1 adalah Yogyakarta, Purwokerto, Bandung, kemudian Surabaya, dan Semarang. Selain itu, selama momen libur Nataru atau masa angkut
liburan Nataru ini dari 18 Desember sampai 3 Januari 2026. PT KAI Daob 1 Jakarta sendiri sudah melayani 763 ribuan penumpang yang berangkat. Kemudian selain itu penumpang yang datang pun tercatat sebanyak 745 ribuan. Dan tentunya ada imbauan bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan, jangan lupa mengecek jadwal keberangkatan dan juga bawaan-bawaan yang akan Anda bawa. Demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Kita beralih ke Endita Triantara dari Pelabuhan Bakauheni. Endita, seperti apa kondisi di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, selamat pagi Elma dan juga pemirsa. Hari ini diprediksikan menjadi hari terakhir puncak arus balik di Pelabuhan Bakauheni pada musim libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Berdasarkan pantauan kami sejak pukul 4 pagi tadi hingga saat ini memang sudah ada arus penumpang dan juga kendaraan yang datang, namun masih sepi dan juga relatif tidak terlalu ramai. Tetapi untuk hari ini sendiri cuaca di Pelabuhan Bakauheni ini terpantau juga cerah sehingga tidak ada hujan rintik-rintik maupun tidak ada kemendungan di awan, tetapi kita bisa bilang bahwa ini harus tetap diantisipasi karena berdasarkan himbauan dari BMKG hingga saat ini kemungkinan cuaca di Lampung terprediksi masih dalam kategori menengah, di mana ini berdasarkan dari himbauan BMKG masih ada di angka 50 sampai 150 mm per dasarian, sehingga para penumpang juga harus berantisipasi untuk saat keberangkatan menuju ke Pelabuhan Bakauheni untuk melakukan penyeberangan dari Sumatera menuju Jawa. Dan berdasarkan data yang kami pegang untuk 12 jam terakhir, Pelabuhan Bakauheni sendiri sudah beroperasi 28 kapal dengan total 50 perjalanan, di mana di angka hari ini itu ada 14.272 penumpang dalam 12 jam terakhir, di mana 1.314 diantaranya adalah pejalan kaki dan 12.958 diantaranya naik kendaraan. Sehingga ini menunjukkan penurunan dibandingkan hari kemarin di tanggal 3 Januari di jam yang sama, yaitu di 17.823 penumpang, dan ini masih bersifat situasional melihat keadaan nanti akankah akan terjadi lonjakan ataupun penurunan lagi di hari terakhir arus balik musim libur 2025-2026. Selain itu ini juga ada faktor yang berkontribusi di penurunan ini, yaitu setiap jamnya ada kapal yang terus berlayar sehingga setiap kendaraan yang datang bisa langsung naik ke dalam kapal dan juga melaksanakan pelayaran kembali ke Jawa. Dan berdasarkan pantauan kami juga, dibandingkan dengan kendaraan yang naik, lebih banyak kendaraan yang turun hari ini di Pelabuhan Bakauheni itu sendiri. Dan juga di pantauan kami di dermaga eksekutif dan ekspres ini masih didominasi dengan kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4 dan juga kendaraan pribadi, karena hingga saat ini masih ada pembatasan pelayaran untuk truk bermuatan berat sesuai dengan kebijakan yang ditentukan untuk musim libur Nataru 2025-2026, sehingga untuk kendaraan golongan 7 hingga golongan 9 yang termasuk truk berat baru akan bisa berlayar mulai tanggal 5 Januari besok. Seperti itu, Elma, kembali kepada Anda di studio. Terima kasih Arbida Dono Sabeto melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, dan ada Endita Triantara dari Pelabuhan Bakauheni. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, perbarui terus informasi terkini seputar mobilitas dan titik keramaian di sejumlah wilayah pada libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 bersama Holiday Travel, dan sampai jumpa. Metro TV. Primo. Didukung oleh Download Metro TV Extend sekarang.